Pemirsa, kesepakatan ini memang membuka harapan baru bagi meredanya ketegangan di Timur Tengah. Namun pertanyaan besarnya, apakah dokumen yang ditandatangani cukup kuat untuk menjamin perdamaian jangka panjang? Kita akan bahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional Dina Praptor Harja melalui sambungan virtual. Selamat pagi Mbak Dina. Selamat pagi, Mas Jason. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Mbak Dina ketika sudah ada 14 poin dari kesepakatan AS dan Iran yang kita sama-sama saksikan dalam tayangan sebelumnya tadi. Banyak sekali kesepakatannya. Tapi kalau menurut Mbak Dina, penandatanganan ini apakah kemudian akan menghentikan seluruh konflik yang terjadi di Timur Tengah? Seluruh konflik di Timur Tengah, wah itu besar sekali tentu klaimnya. Yang pasti selama 60 hari ke depan, kalau saya melihat dari sisi Iran, mereka lebih punya insentif sekarang untuk mempertahankan situasi dalam kondisi status quo. Dalam arti mereka tidak akan melakukan satu perubahan drastis yang sifatnya unilateral dari pihak mereka ya, sepihak dari pihak mereka. Karena deal yang tercapai kali ini relatif sangat baik dibandingkan dengan yang awalnya itu kemungkinan diberikan oleh Amerika Serikat. Dari pihak Amerika Serikat sendiri saya melihat dengan ditandatanganinya secara lebih cepat dan mereka mau bahkan ditandatangani secara virtual, ini kan permintaan dari Pakistan ya, itu menunjukkan bahwa dari pihak mereka pun niatnya itu sudah lebih besar dan lebih konsisten dibandingkan minggu lalu atau bahkan minggu sebelumnya gitu. Memang faktor dari Israel itu masih menjadi satu catatan ya, karena yang berkembang di media-media Israel hari-hari ini itu adalah rugi besar ternyata, memberikan kepercayaan dan bergantung pada payung perlindungan militer dari Amerika Serikat. Yang mereka rasakan itu adalah rasa malu, humiliation yang begitu besar karena ternyata Trump justru membuat makin nyata Amerika Serikat itu bisa tiba-tiba menyetop bantuan dan dukungan politik maupun diplomasi untuk Israel. Jadi faktornya kemungkinan dari pihak Israel masih tetap akan melakukan serangan-serangan, tapi dari pihak Iran sendiri kalau posisi mereka tetap yang penting sampai cair dulu dana dari Amerika Serikat, kemudian dana rekonstruksi yang dijanjikan 300 billion US dollar itu bisa mulai terbentuk. Di situ udah ada progres itu. Sesudah itu mungkin situasi baru akan berubah lagi. Tapi selama 60 hari ini saya menduga situasinya akan lebih menguntungkan buat Amerika Oke. Serikat dan Iran untuk mempertahankan situasi Mbak status quo. Dina, ya dari 14 poin yang kita lihat bersama tadi itu kan mulai dari program nuklir dibahas, kemudian ada penghentian serangan di sejumlah wilayah termasuk juga di Lebanon, pembukaan kembali Selat Hormuz, tapi kita masih lihat dalam 60 hari ke depan. Kalau antara Amerika Serikat dan Iran yang bisa dalam tanda kutip ini menandatangani perjanjian ini, apa yang membuat akhirnya keduanya bisa bersikap terbuka dan mau menandatangani ini dari semua poin yang sudah disampaikan? Titik beratnya tuh baliknya ada di mana Mbak Dina? Titik baliknya di Amerika Serikat ada timeline untuk pemilu dan proses primary sudah mulai berjalan sekarang di Amerika Serikat. Faktor daya beli yang menurun drastis di kelas menengah, bahkan inflasi itu ternyata lebih tinggi daripada kemampuan masyarakat untuk menikmati kenaikan upah akibat inflasi. Biasanya setiap tahun kalau di awal tahun begini kan terasa juga ya ada kenaikan upah akibat inflasi, tapi akibat penyesuaian terhadap inflasi. Tapi ternyata inflasinya lebih tinggi. Jadi artinya daya beli masyarakat betul-betul berkurang drastis. Penggunaan kartu kredit itu juga semakin tinggi di Amerika Serikat. Jadi efek dari War Power Resolution yang kemarin itu sebenarnya sifatnya hanya concession saja di House of Representatives, ternyata nampak ya selama 30 hari ini terbukti nggak ada dana lagi dikeluarkan oleh Kongres sehingga mereka harus mundur dari wilayah Timur Tengah. Pasukan Amerika Serikat harus mundur dari wilayah Timur Tengah. Itu satu dari sisi Amerika Serikat. Kalau dari sisi Iran, saya perhatikan yang paling penting buat mereka adalah cair dananya dan mereka bisa mulai cair dana rekonstruksi, kemudian dana frozen aset mereka itu bisa dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan mereka sudah bisa mulai berdagang minyak 3 billion per hari dan itu adalah income yang sangat besar yang nggak pernah dirasakan oleh Iran selama proses bahkan JCPOA ya perjanjian waktu itu dengan Obama gitu. Jadi dua hal Oke. inilah menjadi titik temu bahwa pada momen ini
sama-sama mendapatkan relief gitu, sama-sama mendapatkan nafas lega selama 60 hari ke depan. Oke, itu kan untuk dua negara, Mbak. Tapi yang menarik juga saya lihat nih, paling baru statementnya Trump adalah kenapa akhirnya bisa menandatangani MOU ini karena pasokan minyak itu secara global nih, Mbak. Secara global, sisa 4 minggu katanya. Apakah ini yang kemudian juga menjadi salah satu pemicunya, makanya ini harus ditandatangani MOU-nya? Betul, beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas bahwa minyak itu juga punya pemikirannya sendiri ya, karena minyak yang sudah digali, dibor ke dalam bumi, intinya mereka juga nggak bisa tiba-tiba di stop saja menunggu perangnya atau kompromi politik itu selesai. Pada akhirnya kalau minyak itu terus-menerus diperkecil pasokannya karena tidak bisa lagi ditampung di tempat-tempat penyimpanan di Timur Tengah, di negara-negara Teluk, maka efeknya sudah pasti kerusakan kilang minyak. Jadi eh, minyak nggak bisa keluar, dagang berhenti, harga minyak hancur, nanti fasilitas minyak juga akan rusak. Itu adalah multiple destruction ya yang terjadi bukan hanya terhadap Amerika Serikat, tapi justru terhadap para mitra-mitra dagang Amerika Serikat yang utama. Dan yang menarik ini kan bahwa Trump juga bilang ya, dana rekonstruksi untuk Iran itu nantinya bukan dari Amerika aja, tapi mereka sudah berpikir untuk melakukan pengumpulan dana gitu. Siapa lagi yang pasti dimintain dana? Ya negara-negara Teluk lagi. Jadi ya kita bisa lihat ya konstelasi permainannya di sana seperti apa. Pada dasarnya memang ternyata mengandalkan bantuan dari Amerika Serikat pada saat ini lebih banyak ruginya daripada untungnya. Oke, Mbak Dina, ini kan masih dilihat nih selama 60 hari ke depan. Kalau kita balik lagi ke poin-poin ya, pertanyaan saya lebih kepada ini pengawasannya akan seperti apa ya? Baik dari Amerika Serikat ke Iran, begitupun pula dengan sebaliknya. Misal, salah satu poin krusial adalah terkait dengan program nuklir begitu. Karena di sini salah satu poinnya Teheran akan mempertegas janjinya untuk tidak pernah membangun senjata nuklir lagi. Bagaimana memastikan itu, mengawasi itu supaya tidak ada pelanggaran perjanjian dalam MOU ini? Belum sampai ke sana sebenarnya kalau soal nuklir. Jadi yang dijanjikan oleh Iran pada saat ini adalah proses untuk melakukan diluting, jadi mencairkan kembali eh, uranium yang selama ini sudah diperkaya sampai ke level yang ditakuti oleh Amerika Serikat. Jadi didilut itu artinya dicampurkan lagi dengan materi-materi alami sehingga konsentrasi enrichment-nya tidak setinggi yang seharusnya. Konsesi yang menarik di sini adalah proses ini dilakukan di Iran, nanti diawasi oleh IAEA. Jadi otoritas yang memang untuk mengawasi senjata nuklir gitu. Dan menurut saya yang menarik dari pertanyaan Anda adalah urutannya sebenarnya. Urutannya dari mana dulu nih? Apakah dana cair dulu baru soal nuklir? Nah itu kan sebenarnya sudah dijelaskan juga dalam perjanjian bahwa dananya harus turun dulu 12 miliar US dollar untuk Iran. Kemudian dana rekonstruksi cair dulu, baru Iran mau nih ngomongin yang lain-lain ini. Jadi enforcement-nya, penegakannya kembali ke Amerika Serikat. Oke, Mbak Dina, terakhir begini, kan tentu optimisme untuk kedua negara bisa berdamai itu tinggi, harapannya juga bisa memberikan dampak stabilitas ke sejumlah negara juga terkait dengan geopolitiknya. Tapi kita lihat Israel kan juga nampaknya belum menarik pasukan dari Lebanon, dan Lebanon juga jadi salah satu yang dibahas. Kalau sampai Israel dalam tanda kutip masih mempengaruhi, mengintervensi begitu kebijakan ini dan kemudian MOU-nya gagal, apa yang akan terjadi Mbak kira-kira? Apakah akan ada dampak eskalasi konflik yang lebih besar ke depannya atau seperti apa Mbak Dina? Eskalasi tetap masih mungkin terjadi karena 60 hari Windows perdamaian ini untuk menegakkan perdamaian ini adalah kunci. Jadi kalau selama 60 hari ini ternyata serangan yang terjadi terhadap Iran atau sekutunya Iran di Lebanon itu sangat destruktif sampai kemudian membuat pihak Iran itu bertanya tentang konsistensi dari pihak Amerika Serikat, maka sudah pasti akan terjadi eskalasi lagi. Tapi yang penting dicatat di sini adalah babak untuk proses negosiasi berikutnya itu justru akan lebih merugikan untuk pihak Amerika Serikat. Karena nggak mungkin nih mulai lagi dari nol perjanjian. Pasti MOU ini dijadikan dasar untuk kemudian melaju ke proses kompromi politik atau kompromi diplomatik berikutnya. Jadi artinya sebenarnya
akan lebih rugi Amerika Serikat jika dia tidak bisa mengendalikan Israel. Oke, kita akan lihat berarti ya Mbak selama 60 hari ini bagaimana kemudian bisa saling menegakkan apa yang sudah jadi kesepakatan dalam poin-poin yang termaktub dalam MOU ini. Kita akan sama-sama lihat karena ditantangani hari ini. Terima kasih pengamat hubungan internasional Dina Praptora Harja telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.